kalau diurut begini Bu, kalau diurut nih. Tidak mungkin ada proklamasi 1745 kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Tidak ada Sumpah Pemuda kalau tidak ada Sumpah Palapa. Tidak ada Sumpah Palapa kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Majapahit kalau tidak ada pasukan dari Cina. Kesimpulannya, tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Allah. Jadi kewajiban kita bersama membangun keharmonisan kehidupan bersama non-muslim atau non-muslim, yang penting orang itu baik-baik. Kewajiban pemerintah menjamin pakaian. Jangan sampai ada warga Cilacap yang tidak mampu beli pakaian. Kewajiban pemerintah melindungi warga Cilacap dari sisi perumahan. Tidak boleh ada warga Cilacap yang tidur di kolong jembatan. Walaupun misalkan rumahnya RSSS, rumah sangat sulit untuk selonjor-selonjor, tapi harus punya rumah. Ini namanya kewajiban kolektif, kewajiban fardu kifayah. Wajib Fathul Mu'in itu Pak, bukan teori mana, bukan kitab kuning Fathul Mu'in, alas kitab deso jane. Tapi inilah ternyata dalam konsep membangun masyarakat, dalam kitab kuning sudah ada. Maka para santri dan kiai selalu peduli dengan keharmonisan masyarakat. Siapa itu Pangeran Diponegoro? Santri itu anaknya Mbah Mengkubuwono II dari istri Pacitan. Santrinya Ki Hasan Besari Tegal Sari Ponorogo. Hatam Quran dan ngaji takrib Fathul Qorib, nulis tangan sendiri. Masih ada bukunya di Kedu. Adanya tulisan beliau di Kedu. Pangeran Diponegoro namanya Abdul Hamid namanya. Siapa itu? Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, namanya Suwardi. Santri ngaji Quran hatam pada Kiai Sulaiman Zainuddin Prambanan Klaten. Yang punya jargon ing ngarso sing tulodo, ing madyo sing mangun karso tutwuri handayani. Itu santri itu. Nah, catatan Belanda pada tahun 1840 dia mengatakan semua kelompok elit di Indonesia, bukan Indonesia belum, di Hindia Belanda ini sudah makan candu semua. Semua keluarga kerajaan sudah nyandu semua, kecuali pesantren. Tidak bisa dimasuki candu. Itu catatan Gubernur Suplemen Cornelius tahun 1840. Ya kalau sekarang semua kelompok sudah banyak kena narkoba kecuali pesantren. Dia kan kesugihan nggak ada kan? Ya kalau ada 1-2 lah. Ya 3-4 lah. 5-6 lah. Pada tahun 1905 Belanda melakukan konon ngakunya politik etis, politik yang berakhlak, bermoral. Apa? Membuka pendidikan untuk semua warga. Yang tadinya pendidikan hanya untuk elit. Mulai tahun 1905 silakan. 1905 silakan semua rakyat sekolah. Tapi tujuannya jahat. Di balik itu ada kejahatan. Apa? Supaya anak-anak orang Islam menjadi sekuler. Tidak ngerti agama. Walaupun masih Islam tidak ngerti agama. Menjadi sekuler. Kecuali pesantren yang tidak bisa dimasuki ide Belanda itu. Ada pendidikan agama dalam SD, SMP, SMA itu baru tahun 60. Itu kebijakan tahun 60-61 itu. Baru ada pelajar agama dalam SD, SMP, SMA. Dulunya nggak ada itu. Sejak Belanda mendirikan SR tahun 1905, sengaja memang maksudnya supaya generasi yang akan datang tidak kenal agama. Sekularisasi itu nanti ditentang oleh Ki Hajar Dewantara yang menentang itu. Tapi yang dukung Sultan Takdir Ali Syahbana yang mendukung. Ini sejarah bukan kita ngerasani, bukan apa ngerasani.
Bukan kita ngungkit-ngungkit, bukan. Ini sejarah, faktanya seperti itu. Hadirin yang saya hormati. Pertama kali utusan negara Tiongkok, Mongol sih, yang datang ke Jawa namanya Mengki, Muslim, agama Islam, menghadap Raja Kertanegara, Raja Singosari di Malang. Oleh Raja Singosari, oleh Raja Kertanegara, Mengki dipotong telinganya dua-duanya. Pulang, lapor pada rajanya, akhirnya Raja Cina, Raja Tiongkok, Mongol, kirim pasukan 20.000 akan balas dendam. Sampai di Singosari, di Malang itu, Malang sekarang. Sampai di sana Kertanegaranya udah mati. Kerajaan Singosari udah bubar. Dubar sudah dikalahkan oleh Jayakatwang Doho Kediri yang mengalahkan. Jumpa dengan pemuda, rupanya pemuda dari Jawa Barat, dari Cirebon lah kira-kira. Namanya Raden Wijaya. Kalau dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Wijoyo. Ini kira-kira dari Cirebon lah. Ketemu jumpa pemuda namanya, kalau dari Surabaya, Wijoyo itu pasti. Ini Wijaya kok namanya. Raden Wijaya, pemuda masih. Kata Raden Wijaya, Bapak-bapak kesini mau balas dendam Singosari kan? Iya, sudah gak ada. Dikalahkan oleh Jayakatwang Raja Doho Kediri. Jadi kalau mau balas dendam, ayo kita serang Doho. Ya ayo, nurut tentara Cina itu, tentara Tiongkok. Maka Doho diserang atas provokasi dari Raden Wijaya. Doho kalah, berdirilah Majapahit. Itu pertama kali Raden Wijaya. Tidak lama, entah kenapa, dengan pasukan Tiongkok ini ada konflik Raden Wijaya ini. Yang melawan diusir, sebagian ke Kalimantan Barat, Singkawang, sebagian ke Sumatera Selatan, ya Palembang. Orang Palembang sipit-sipit lah kira-kira itu. Nggak bisa dibuang itu, nggak bisa dibuang. Ciri-ciri karena tentara Tiongkok diusir oleh Brawijaya pertama itu sebagian ke Sumatera Selatan. Nah, nanti Brawijaya keempat, Hayam Wuruk punya patih besar namanya Gajah Mada. Itulah puncaknya Imper Gajah Majapahit sampai ke Filipina Selatan, Sri Lanka, Patani, semua Majapahit semua itu. Sumpah Palapa yang disumpahkan oleh Patih Gajah Mada ingin mempersatukan kepulauan yang luas ini dengan dinamakan Palapa Nusantara. Maka tidak ada sumpah Palapa kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada sumpah Palapa. Dari sumpah Palapa Nusantara itulah yang menginspirasikan Sumpah Pemuda tahun 28 yang digagas oleh para pemuda-pemuda nasionalis, aktivis. Terjadilah manifestasi politik kebangsaan, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Dari situ semangat proklamasi 17 Agustus 45. Jadi kalau diurut begini Bu, kalau diurut nih. Tidak mungkin ada proklamasi 17 Agustus 45 kalau tidak ada Sumpah Pemuda. Tidak ada Sumpah Pemuda kalau tidak ada Sumpah Palapa. Tidak ada Sumpah Palapa kalau tidak ada Majapahit. Tidak ada Majapahit kalau tidak ada pasukan dari Cina. Kesimpulannya, tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Cina. Kesimpulannya. Setuju silahkan, enggak apa-apa, ini teori saya kok. Setuju silahkan, enggak apa-apa. Satu lagi, dongang satu lagi. Tahun 1410 ada seorang ulama dari Tiongkok namanya Syekh Hasanuddin di Rengas Dengklok Kerawang, ngajari Quran, maka disebut suaranya enak, maka disebut Syekh Kuro. Kuro itu qori, pembaca Quran. Kayak tadi baca Qurannya enak tadi. Nah, Raja Siliwangi mendengar ada agama baru, marah, berangkat ke utara. Siliwangi kan dari Ciamis lah, kira dari Kawali situ. Berangkat ke utara, mau bunuh itu. Sampai di sana, sampai di Rengas Dengklok, ada santrinya Syekh Kuro sedang baca Quran, suaranya enak, lagunya enak, orangnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ini sulit carinya di Cilacap, sulit ini.
Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya kuning banyak, sebaliknya langsing banyak, sebaliknya tinggi banyak. Yang kutilang yang sulit. Jadi Raja Siliwangi namanya Subang Larang namanya. Anaknya Ki Gede Tapa, Ki Gede Bandar Pelabuhan, bapaknya. Itu Prabu Siliwangi setelah lihat Subang Larang yang cantik itu, suaranya enak itu, jangankan mau bunuh, malah klepek-klepek. Langsung lamar, ya silahkan masuk Islam, gak apa-apa. Nikahlah Raja Siliwangi Prabu Kuncaningrat dengan Subang Larang masuk Islam. Tapi Islamnya gak semangat. Nanti yang semangat anaknya, punya anak pertama namanya Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah, kuburnya di Gunung Godog Garut, yang mengislamkan seluruh Jawa Barat, semua Islam. Kecuali Patih Pucukumun yang tetap agamanya Sunda Wiwitan Karuhunan dengan pengikutnya suku Badui di Malimping. Anak kedua Syekh Somadullah alias Kuwu Cirebon, yang Bupati Cirebon lah. Yang terakhir perempuan anaknya namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim, dinikah oleh Habib dari India namanya Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sunan yang di Cirebon itu ibunya cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari ayahnya turunan Nabi Muhammad datang dari India. Itu cerita seperti itu. Maka Jawa Barat semuanya masuk Islam gara-gara kutilang. Gak ada kiai kok masuk desa takbir, gak ada. Gak ada kiai masuk desa dakwah ngajak Islam takbir, gak ada. Wali-wali itu gak begitu cara dakwahnya. Cheng Ho datang, namanya Ma Zeng He, Matu Muhammad, Ma Zeng He, itu dari Nansing, kuburannya di Nansing kuburannya. Saya pernah ke sana. Cheng Ho datang 7 kali membangun ke Nusantara ini, membangun kota Semarang. Kemudian sowan ke Gunung Jati, menghadap Sunan Gunung Jati. Rombongannya ada yang cantik, namanya Ontin, dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Nah istri tuanya namanya Nyai Atikah, putrinya Raden Fatah, Raja Demak. Cemburu istrinya tuanya ini, dapat istri Cina putih, barangkali kuning lah. Istrinya cemburu, akhirnya dipindah ke selatan. Istri muda ditaruh di 30 km selatan Cirebon. Punya anak cucu kuning-kuning, maka disebut Kuningan. Nah, itu turunan Ongtin. Banyak cerita begini, banyak sekali. Satu lagi terakhir nih. Raja Brawijaya V Kertabumi, istrinya 600 istrinya, kurang lebih 600 istrinya. Salah satu istrinya muslimah dari Cina, namanya Su Banci. Orang Jawa panggilnya Dewi Retno. Punya anak laki-laki namanya Jinbun, nama Cinanya. Nakal diusir dari istana. Diusir, nggak disenangi keluarga istana, diusir. Keluar dari istana Majapahit, belok ke timur, jalan ke timur, jumpa Syekh Rahmatullah alias Sunan Ampel bin Ibrahim Samarkandi. Bapaknya datang dari Samarkand, Persia. Membawa anak 2, Ali Murtado dan Rahmatullah. Masuk Islam si Jinbun, diganti namanya Abdul Fattah. Tidak lama setelah khatam Quran 5 tahun belajar Islam, hafal Quran, permisi pada gurunya, Syekh, saya akan mendirikan kerajaan Islam. Ya silakan. Tidak lama berdirilah pertama kali kerajaan Islam di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah alias Jinbun, ibunya namanya Subanci atau Dewi Retno. Bapaknya kaget anak jadi raja Islam, WA ke anak satunya, yaitu Raja Palembang, Raja Kukang. Dulu namanya Kukang Palembang itu Pak. Kukang bahasa Cina artinya pelabuhan besar maknanya, sebelum nama Palembang. Raja namanya di sana Aryadillah, agamanya Hindu. WA, bapaknya WA, nak Aryadillah, saudara kamu sudah jadi raja Islam si Jinbun. Bagaimana komentar kamu? WA-nya direply, ayahanda yang saya hormati, mohon maaf,
saya sendiri sudah lama memeluk agama Islam. Nama saya sekarang bukan Aryadillah tapi Fatahillah. Maka Palembang sudah Islam, anak di sini masuk Islam, bapaknya bingung. Rakyat Majapahit ikut Demak. Karena apa? Kalau ikut Demak dipanggil santri. Santri artinya berakhlak mulia, budi pekerti luhur, janji tepat, ngomongnya benar, gak pernah bohong, gak pernah nipu, doanya mujarab, caspleng, santri dulu tapi. Rakyat Majapahit ikut Demak, ingin dipanggil santri, bersih, tiap hari mukanya dua tangan, dua kaki, kepala dicuci terus, wudhu tiap hari 5 kali, pasti bersih dong. Dan masuk masjid sandalnya harus dilepas, pasti bersih itu kakinya itu. Maka ingin dipanggil santri supaya bersih. Masyarakat Jawa itu. Lama-lama Raja Brawijaya V masuk Islam. Dengan Islamnya Brawijaya V, Kertabumi, selesailah Imper Majapahit yang pernah gagah perkasa sampai ke Thailand, sampai ke Sri Lanka, bubar. Tanpa diperangi, tanpa diteror, tanpa dipaksa. Apa kata orang Jawa? Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kehebatannya orang Jawa kalah oleh doanya santri. Santri dulu lagi. Santri sekarang doanya drobos. Karena keseringan bikin proposal. Maka doanya drobos itu. Kemana Majapahit kok hilang? Apa dibom? Apa diperangi? Tidak. Sirno ilang kertaneng bumi. Hilang dengan sendirinya. Itu pengakuan orang Jawa sendiri. Ada lagi rahasianya gini, rahasianya. Orang Hindu menganggap manusia ini berkasta 5. Brahma, Satria, Sudra, Vairya, Waisa. Yang boleh menggunakan kata ingsun, aku ingsun, itu Satria, raja. Kita ini gak boleh nih, Sudra, Vairya, Waisa ini orang kecil gak boleh. Kaulo alit, jongos kecil. Kita ini harus kaulo alit. Mencium tangan raja gak boleh tangan, dengkul yang dicium, bukan tangan. Gak boleh bilang ingsun, gak boleh, itu raja itu. Kiai datang, wali datang, ngajari begini, usolli fardhodz zuhri, niat sholat sopo ingsun. Nawaitul wudu'a, niat wudu sopo ingsun. Orang Jawa kaget, seumur umur bisa ngomong ingsun. Kalau masuk Islam, kalau gak masuk Islam sampai kiamat kurang 2 hari gak bisa ngomong ingsun. Akhirnya orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam, ingin ngomong ingsun. Luar biasa Kiai itu. Makanya Kiai itu cara dakwanya gak ada pakai takbir, gak ada. Sudah benar PLTU S2P ini membangun keharmonisan hubungan silaturahim dengan NU, pesan kesugihan, Unuga, sudah benar Bu. Saya jamin, saya yang jamin Bu. Kalau bergandengan dengan NU dan dengan kesugihan, aman PLTU ini. Tidak ada santri NU deh, santrinya NU tapi satu pun yang terlibat teroris, nggak ada. Saya jamin. Justru lahirnya NU dulu itu karena untuk merespon Wahabi, madhab yang di Saudi yang keras itu. Respon itu maka lahirlah Wahabi, lahir tahun 25, tahun 26 NU lahir. Respon itu. Nah jadi saya jamin Bu, selama Ibu baik-baik dengan NU dan Unuga dan kesugihan, saya jamin santri kesugihan harus menjadi satpamnya PLTU S2P.